Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi siswa-siswi SMK 2 Kabupaten Tangerang, jurusan TKRU kelas 11 ya. Kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sedikit bagaimana cara kerja motor starter dan bagaimana pemeriksaan atau pemeliharaan motor starter. Oke, kita langsung lanjut saja pembahasan yang sebelumnya Pak dijelaskan melalui gambar. Kali ini melalui animasi ya, agar lebih jelas lagi. Kita bisa lihat di sini listrik dari baterai atau sumber listrik melalui dua jalur. Ya, yang kemarin sudah dijelaskan. Yang pertama, jalur pertama melalui yang di atas, melalui voltmeter. Yang selanjutnya diteruskan ke starter. Jalur kedua melalui kunci kontak atau bisa disebut sekring nantinya. Ketika sekring on, kontak ini on. Ya, ini di sekring nanti juga saklar, kunci kontak saklar, ada sekringnya. Kunci kontak on, nah listrik melalui saklar, melalui sekring menuju ke starter, sehingga menghidupkan motor starter atau listriknya. Motor starter menerima arus listrik ya, sehingga bisa dilihat seperti ini ya, listrik dari baterai menuju ini sebuah gambaran dari motor starter menuju kumparan-kumparan ini yang kuning medan magnet ya. Di sini adalah kumparan listriknya bisa dibilang mengelilingi dari medan listrik ini sehingga memutar armaturnya. Jadi putaran di sini akan menghasilkan listrik atau tenaga listrik yang lebih besar yang akan menghidupkan motor starter dan menghidupkan tentunya untuk menjalankan sebuah mobil sebagai pemacu terjadinya listrik yang lebih besar. Untuk kasarannya yang kemarin Pak dijelaskan ya, melalui jalur-jalurnya bagaimana. Nah, di sini animasinya kalau digambarkan seperti ini. Kemudian kita masuk ke materi inti, yaitu pemeriksaan. Yang pertama ini penjelasannya volt 1, volt 2 dan volt 3 drop tidak boleh melebihi 0,2 volt. Pemeriksaan solenoid, bila voltage drop atau F4 lebih besar dari 2,5 volt berarti ada kelebihan nilai tahanan sirkuit solenoid. Bila V4 kurang dari 2,5 volt, maka ukuran V5 solenoid harus tertarik pada voltage 8. Nah, caranya kita lepas solenoidnya dulu. Ya, gambarnya seperti ini. Kalau praktek kita gambar sendiri ya, nanti kita gambar sendiri ini. Ya nggak bagus-bagus seperti ini nggak apa-apa, yang penting bentuknya seperti ini. Yang kedua, melepas baut pengikat yoke. Nah, di sini yang kemarin yoke yang mana ya, sudah dapat dijelaskan, bisa dilihat sendiri bagian-bagiannya. Nah, ini armaturnya dilepas. Yang kemudian melepas snap ring ya. Kita bongkar-bongkar lah nanti kalau Pak Edi curi-curi waktu ya, biar bisa praktek. Melepas snap ring, porosnya dilepas. Nah, ini pemeriksaan motor starternya. Setelah tadi dilepas semua, periksa run out armatur, periksa kedalaman segmen mika atas kebocoran, periksa valve oil,
Periksa isolasi antara sikat plus dengan massa, hubungan sikat minus dengan massa, ukur beban pegas sikat dengan spring scale, periksa kerja putaran pinion, ukur panjang sikat, periksa drag lever dan spring, periksa kebocoran pull-in winding, periksa kebocoran hold-in winding, periksa panjang tuas, periksa ukur celah clutch pinion. Ya, nanti ini Pak Edi bisa mungkin buatkan videonya, atau kalian boleh ini cari sendiri ya, boleh carinya di sini dibuatkan juga, nanti Pak Edi usahakan untuk buatkan. Nah, ini untuk pemeriksaan round out. Nah, gambarnya kurang jelas ya, ini agar lihat semua. Ini pemolesan komutator, dipoles menggunakan amplas boleh. Pengukuran kedalaman segmen mika menggunakan ini jangka sorong atau vernier kaliper. Apakah berkurang atau bagaimana? Cara pengukurannya ini bisa di screenshot boleh. Ukuran diameter luar atau D1 atau DI ya, diameter in ya, DL diameter luar, dan DD diameter dalam. Kedalamannya diameter luar dikurang diameter dalam dibagi 2. Luar kurangi dalam dibagi 2 itu dalam. Kedalaman bagaimana bisa dalam? Ya, dulu luar sama dalam dibagi 2. Saya kira Pak dikira gampang ya untuk menghafal. Kemudian pemeriksaan komutator. Ini menggunakan ampere meter. Ya, apakah ada arus listriknya atau tegangannya atau listriknya ya. Bila antar lemar berhubungan jarum AVO, ampere atau ampere meter, bergerak, maka hasilnya armutar komutator adalah baik. Bila antar lemar tidak berhubungan jarum AVO, tidak bergerak, hasil pemeriksaan komutator jelek, atau berarti komutator atau armatur sudah konslet, tidak bisa menghasilkan atau menghantarkan listrik. Pemeriksaan armutator dengan growler. Kalau ini dengan alat yang lebih canggih ya. Lantas armatur. Nah, ini caranya kalau pakai ohmmeter atau AVO atau ampere meter. Nah, valve coilnya juga diperiksa, sama alatnya masih menggunakan ampere meter atau ohmmeter ya, bisa disebut namanya sama aja karena di dalamnya ada ukuran ohm sama ukuran ampere. Semuanya dicek apakah masih ada penghantar listriknya. Kemudian pengukuran dari ukur dengan kaliper ya, ukuran sikat. Ini 2 kali, ukurannya masih sama dan ohmmeternya tegangannya masih ada atau tidak untuk sikatnya. Misalnya spring sikat jika menggunakan alat kemudian pemeriksaan overrunning clutch, ini pemeriksaan solenoid, diukur pinionnya, pemeriksaan starter tanpa beban. Ingat ya, ini harus di screenshot ya satu-satu ya. Pemeriksaan voltage, drop system starter, pemeriksaan circuit ground ya. Itulah pemeriksaan dari motor starter. Ya, ini tadi Pak Edi memang jeda agak lama, semoga nanti diulang-ulang
bisa di screenshot karena tugasnya adalah latihan membuat job sheet ya, latihan membuat job sheet. Kelas 1 sudah pernah membuat job sheet ya atau belum? Nanti Pak Edi berikan contoh bentuk laporannya ya. Pak Edi kira sudah ya, menggunakan folio dan yang itu apa namanya ya, yang tempatnya itu dari Mika itu nanti digambar, boleh di print lebih bagus, semakin bagus semakin mempengaruhi nilai juga gambar-gambarnya. Gambar-gambar pemeriksaan ini boleh ambil di sini atau ambil di internet yang lebih berwarna ya. Contohnya mau ambil pemeriksaan apa, pemeriksaan apa ini ya, ini ya yang acak-acak aja ya. Bagaimana cara pemeriksaan yang mudah, yang mana ini ya, pemeriksaan komutator. Nah, ini kan menggunakan ohmmeter. Nah, ini di sini bila antara berhubungan maka sini komutator baik. Jika tidak ada jarum tidak bergerak, komutator armatur jelek. Caranya seperti biasa ya, alat dan bahan apa, misalnya bahannya berarti motor starter, komutator motor starter itu bahannya. Alatnya sini ada ampere meter, ohmmeter atau AVO. Langkah pengerjaannya buka dulu tadi apa ini, buka dulu, dipoles, kemudian diukur. Dibuka dulu motor starternya, dipoles, diukur. Caranya gimana? Ditempelkan plus dan minus. Kemudian hasilnya gimana? Boleh mau ini kalian boleh karang sendiri ya, mau yang hasil jelek atau hasil baik. Ini pekerjaan tetap dicek melalui GCR, cuma nanti akan dikumpulkan langsung. Jadi nanti Pak Edi bagi kelompok yang berangkat ke sekolah berapa orang untuk mengumpulkan ini ya, bentuknya ini, plus buku-bukunya atau tugas-tugasnya dikumpulkan di sana. Untuk formatnya boleh kalian contek di internet, bebas. Yang penting ada alat dan bahan, langkah-langkah pengerjaan, dan hasil. Intinya apa? Alat dan bahan, langkah-langkah pengerjaan, dan hasil. Pak Edi bebaskan, boleh seperti yang sudah diberikan oleh guru kelas 10 yang dulu pernah mengerjakan dengan job sheet, boleh melalui internet, atau nanti Pak Edi berikan gambaran atau contohnya melalui PDF di GCR nanti ya. Oke, untuk materinya karena sudah melalui praktek, seharusnya sudah masuk praktek. Untuk motor starter Pak Edi rasa sudah cukup. Untuk pengertiannya memang hanya sedikit seperti itu. Mungkin yang ingin tanyakan lebih bisa japri aja ya. Terima kasih. Pak Edi kira sudah paham. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat melakukan hal-hal positif dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.